Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, ingatlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Janganlah kalian meremehkan dosa kecil, karena ia akan menumpuk hingga menenggelamkan manusia ke dalam neraka. Di antara sekian banyak dosa, ada 3 sifat berbahaya yang diam-diam mengikis iman dan bisa menjerumuskan kita ke dalam azab Allah. Mari kita pelajari satu persatu agar kita mampu menghindarinya. Kesombongan adalah pangkal dari seluruh kebinasaan. Sejarah makhluk pertama yang dilaknat Allah dimulai dari kesombongan. Ketika Allah memerintahkan seluruh malaikat dan iblis untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam, semua makhluk tunduk kecuali iblis. Dengan angkuh ia berkata, "Aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api sedangkan dia dari tanah." Quran Surat Al-A'raf ayat 12. Ucapan itulah yang menjadikan iblis terusir dan dikutuk hingga hari kiamat. Kesombongan adalah penyakit hati yang membuat seseorang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walau sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Bayangkan, sebutir sawi yang hampir tak terlihat pun menjadi penghalang menuju surga. Itu menandakan betapa berat dosanya. Di zaman sekarang, kesombongan hadir dengan wajah yang beragam. Ada yang sombong karena keturunan, harta, kecantikan, kedudukan, atau bahkan ibadah. Seseorang bisa bangga dengan rumah megahnya lalu memandang rendah tetangganya yang sederhana. Ada pula yang merasa lebih mulia karena hafal banyak ayat atau rutin beribadah. Namun dalam hatinya tumbuh rasa meremehkan orang lain. Padahal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa cukuplah seseorang dianggap buruk bila ia merendahkan saudaranya yang muslim. Hadis riwayat Muslim. Kesombongan melahirkan banyak dosa lain, dengki, kemarahan, bahkan kezaliman. Orang yang sombong sulit menerima nasihat. Hatinya keras, pikirannya tertutup. Ia merasa kebenaran hanyalah miliknya. Ini sesuai firman Allah. Demikianlah Allah mengunci mati hati orang-orang yang sombong dan sewenang-wenang. Quran Surat Ghafir ayat 35. Lalu bagaimana cara kita membersihkan hati dari kesombongan? Menyadari bahwa semua nikmat hanyalah titipan. Kekayaan, jabatan, dan kecantikan bisa hilang sekejap. Menghidupkan rasa syukur. Semakin banyak bersyukur, semakin kita sadar bahwa semua berasal dari Allah, bukan hasil kekuatan kita. Merendahkan hati di hadapan Allah. Perbanyak sujud, karena sujud adalah puncak ketundukan seorang hamba. Sahabat beriman, ingatlah kematian. Saat nyawa berpisah dari raga, yang tersisa hanyalah amal saleh. Kain kafan yang sama menutupi kaya maupun miskin. Di hadapan Allah, tidak ada perbedaan pangkat atau harta. Semua yang merasa tinggi di dunia akan direndahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, orang yang sombong akan dikumpulkan seperti semut kecil, terinjak-injak manusia karena kehinaan. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, jangan biarkan kesombongan menutup jalan kita menuju surga. Sifat ini bukan hanya menghapus amal baik, tetapi juga mendatangkan murka Allah. Mintalah perlindungan kepadanya agar hati tetap lembut dan rendah di hadapan kebenaran. Jika kesombongan menutup mata dari kebenaran, maka hasad, atau iri dengki, meracuni hati dengan api kebencian. Hasad adalah ketidaksenangan ketika melihat orang lain mendapatkan nikmat, bahkan berharap nikmat itu hilang dari saudaranya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar." Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, amal yang kita kumpulkan dengan susah payah bisa habis terbakar hanya karena iri. Hasad adalah dosa hati yang tersembunyi namun dampaknya nyata. Ia membuat lidah ringan bergunjing, menebar fitnah, bahkan memutus tali silaturahmi. Dalam sejarah,
Hasad menjadi sebab pertama pertumpahan darah di bumi. Kisah Kabil dan Habil, dua putra Nabi Adam, bermula dari rasa iri. Kabil cemburu karena persembahannya ditolak, sedangkan persembahan Habil diterima. Iri itu berubah menjadi amarah yang menuntun pada pembunuhan pertama dalam sejarah manusia. Quran Surat Al-Maidah ayat 27-30. Di kehidupan kita, hasad muncul dalam banyak bentuk. Tidak senang melihat tetangga sukses. Diam-diam bahagia saat orang lain tertimpa musibah. Selalu membicarakan keburukan orang yang mendapat nikmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agar kita berlindung dari sifat ini. Dalam doa kunut, kita diajarkan memohon perlindungan dari kejahatan pendengki ketika ia dengki, sebagaimana tercantum dalam Quran Surat Al-Falah. Bagaimana cara mengobatinya? Ridho kepada takdir Allah. Yakin bahwa setiap rezeki sudah ditetapkan. Apa yang menjadi jatah kita tidak akan tertukar. Perbanyak syukur. Mengingat nikmat yang telah Allah berikan akan menenangkan hati dari iri. Doakan kebaikan untuk orang yang kita iri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doakanlah saudaramu secara sembunyi, niscaya malaikat akan mendoakan hal yang sama untukmu. Hasad bukan hanya merusak amal, tapi juga menutup pintu doa. Hati yang iri sulit merasakan ketenangan. Hidup penuh gelisah, selalu membandingkan diri. Padahal, setiap orang diuji sesuai kadar imannya. Ketika kita sibuk menghitung nikmat orang lain, kita lupa memelihara nikmat yang kita punya. Sahabat beriman, bayangkan jika seluruh amal sholat, sedekah, dan puasa kita hangus karena iri yang tidak kita sadari. Betapa rugi di akhirat kelak. Allah mengingatkan, apakah mereka dengki kepada manusia atas karunia yang telah Allah berikan kepadanya? Quran Surat An-Nisa ayat 54. Dengki hanya menunjukkan ketidakridoan terhadap keputusan Allah, dan itu dosa besar. Obat terbaik adalah memohon kepada Allah. Ya Allah, jauhkan hatiku dari kedengkian dan iri. Limpahkan keberkahan pada rezeki saudara-saudaraku, dan tanamkan rasa syukur atas nikmat-Mu. Mari kita bersihkan hati sebelum terlambat. Jangan biarkan api hasad membakar seluruh kebaikan kita. Ria adalah menampakkan ibadah agar dipuji manusia, bukan semata-mata mengharap ridho Allah. Inilah syirik kecil yang sering tidak disadari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Hadis riwayat Ahmad. Ria menggerogoti amal dari dalam. Seseorang bisa terlihat rajin sholat, gemar bersedekah, dan fasih membaca Al-Quran. Namun, bila hatinya hanya mencari pengakuan, semua pahala lenyap. Allah menegaskan dalam Al-Quran, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari syalatnya, yang berbuat ria, dan enggan menolong dengan barang berguna. Quran Surat Al-Maun ayat 4-7. Fenomena ria sangat nyata di zaman modern. Ada yang menyiarkan sedekah besar di media sosial semata ingin disebut dermawan. Ada yang memperindah suara tilawah agar dikagumi, bukan demi mengagungkan Allah. Bahkan dalam dakwah, ada yang mengejar popularitas, bukan keikhlasan. Ria adalah perangkap halus. Kita bisa terjerumus tanpa sadar karena dorongan ingin dihargai. Ibnul Qayyim berkata, amal yang bercampur ria, ibarat tubuh tanpa ruh, tak bernilai di hadapan Allah. Tanda-tanda ria, antara lain, hati berbunga ketika dipuji karena ibadah. Semangat ibadah hanya di depan orang lain, namun kendor saat sendiri. Kecewa bila amal tidak dihargai, seolah pahala datang dari manusia. Akibat ria, sangat mengerikan. Amal terhapus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada hari kiamat, dikatakan kepada orang yang berilmu, orang dermawan,
dan mujahid. Kalian beramal agar disebut pandai, dermawan, dan pemberani. Kalian telah mendapatkannya di dunia, dan tidak ada pahala bagi kalian di sisiku. Hadis riwayat Muslim. Mendapat murka Allah. Amal yang seharusnya mengangkat derajat malah menjadi dosa. Bagaimana cara membersihkan hati? Perbaiki niat setiap amal. Sebelum beribadah, tanya pada diri, untuk siapa aku melakukan ini? Sembunyikan amal saleh. Jika memungkinkan, lakukan kebaikan tanpa diketahui orang lain. Perbanyak zikir dan doa keikhlasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampunanmu atas sesuatu yang tidak aku ketahui." Ingatlah, Allah melihat hati, bukan penampilan. Amal kecil yang ikhlas lebih berharga daripada ibadah besar yang penuh ria. Dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, "Aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amal yang ia campur dengan niat selain aku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya." Hadis riwayat Muslim. Mari kita jaga hati agar ikhlas. Jangan sampai kita beribadah seumur hidup, tetapi kelak mendapati buku amal kosong. Sebab ria adalah pencuri pahala paling senyap. Kesombongan, hasad, dan ria bukan hanya dosa spiritual. Ketiganya membawa kehancuran di dua alam, dunia dan akhirat. Allah mengingatkan dalam Quran surat Toha ayat 124, "Barang siapa berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta." Satu dampak di dunia. Hati gelisah dan tidak tenang. Orang sombong hidup dalam bayang-bayang gengsi, takut tersaingi. Si pendengki tidak pernah puas, selalu cemburu. Pelaku ria, cemas akan penilaian manusia. Semua ini menimbulkan stres, iri, bahkan depresi. Hubungan sosial hancur. Kesombongan memutus persaudaraan karena meremehkan orang lain. Hasad menyalakan api fitnah dan permusuhan. Ria membuat seseorang munafik, sulit dipercaya. Akhirnya, lingkaran sosialnya retak, keluarga dan sahabat menjauh. Hidup tak berkah. Nikmat harta, jabatan, dan ilmu terasa hambar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Allah menjadikan kalian sebagai khalifah untuk melihat bagaimana kalian beramal." Hadis riwayat Muslim. Tapi orang yang terjebak tiga sifat ini menyalahgunakan amanah, hingga keberkahan dicabut. Dua dampak di akhirat. Azab akhirat jauh lebih pedih. Kesombongan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Orang yang sombong akan dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut kecil, terinjak-injak manusia karena kehinaan." Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang dengki akan dimintai pertanggungjawaban karena kebenciannya, bahkan bisa kehilangan pahala yang dialihkan kepada orang yang ia iri. Ria. Paling menakutkan, amal saleh yang kita andalkan justru menjadi saksi bahwa kita beribadah bukan untuk Allah. Amal itu tertolak dan pelakunya terancam neraka. Ketiga sifat ini saling menguatkan. Kesombongan menumbuhkan iri. Iri mendorong pamer agar dianggap lebih baik. Seperti lingkaran setan, satu sifat menjerat yang lain. Tiga jalan keselamatan. Allah tidak meninggalkan hambanya tanpa jalan keluar. Taubat nasuha. Pintu taubat terbuka lebar hingga matahari terbit dari barat. Muhasabah harian. Evaluasi diri setiap malam. Adakah kesombongan, iri, atau ria yang muncul hari ini? Lingkungan berteman dengan orang yang mengingatkan kita kepada Allah. Ilmu dan zikir. Ilmu agama menumbuhkan rasa takut. Zikir melembutkan hati. Bayangkan seandainya kita menyesal di akhirat. Pahala solat, zakat, sedekah, bahkan jihad hilang hanya karena hati yang kotor. Allah berfirman, "Pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna,
kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Sahabat beriman, sebelum hari itu tiba, marilah kita bersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan, hasad, dan ria menghapus seluruh amal. Kehidupan yang sempit di dunia hanyalah awal dari azab yang kekal. Sahabat beriman, setelah memahami betapa berbahayanya kesombongan, hasad, dan ria, kini saatnya kita menempuh jalan penyucian hati, tazkiyatun nafs. Tidak ada manusia yang terlahir suci dari dosa. Namun, Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi hamba yang mau kembali. 1. Taubat nasuha, pintu rahmat tanpa batas. Taubat bukan sekadar mengucapkan istighfar, tetapi tekad untuk meninggalkan dosa dan tidak mengulanginya. Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha'a." Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Langkahnya meliputi menyesal atas perbuatan, berhenti seketika dari kebiasaan buruk, bertekad tidak mengulang, dan bila dosa berkaitan dengan manusia, misalnya hasad yang memutus silaturahmi, maka harus meminta maaf. 2. Perbanyak zikir dan istighfar. Hati yang senantiasa mengingat Allah akan lembut dan terjaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ketahuilah, dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Quran Surat Ar-Rod ayat 28. Zikir pagi sore, membaca tasbih, tahmid, dan tahlil adalah obat bagi hati yang keras. Istighfar bukan hanya penghapus dosa, tetapi juga magnet rezeki dan ketenangan. 3. Menanamkan rasa syukur. Kesombongan lahir karena merasa semua nikmat hasil usaha pribadi, sedangkan hasad tumbuh karena tidak rela melihat nikmat orang lain. Syukur memutus keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari kalian, dan jangan melihat kepada yang lebih tinggi, agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah." Hadis riwayat Muslim. Syukur bisa dimulai dengan melafalkan Alhamdulillah atas hal-hal kecil, udara segar, kesehatan, atau sekadar bisa bangun pagi. 4. Ikhlas dalam segala amal. Ikhlas berarti hanya mengharap ridho Allah. Sebelum memulai ibadah, bisikan dalam hati, "Ya Allah, semua ini hanya untuk-Mu." Ketika pujian datang, kembalikan ke Allah dengan doa, "Allahumma la tu'akhidzni bima yaqulun." Ya Allah, jangan hukum aku karena apa yang mereka katakan. 5. Menjaga lingkungan dan pergaulan. Lingkungan sangat memengaruhi hati. Bertemanlah dengan orang-orang yang mengingatkan pada Allah, bukan yang memupuk iri atau pamer dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaklah kalian melihat siapa yang menjadi teman kalian." Hadis riwayat Abu Dawud. 6. Menuntut ilmu dan muhasabah harian. Ilmu agama menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Orang yang berilmu tahu betapa dahsyatnya siksa neraka, sehingga enggan menuruti kesombongan atau ria. Lakukan muhasabah setiap malam. Apakah hari ini hatiku bersih dari iri? Apakah niat ibadahku murni? 7. Doa penyucian hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa indah. "Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan, amalanku dari ria, lisanku dari dusta, dan mataku dari khianat. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan hati." Sahabat beriman, ingatlah bahwa pembersihan hati bukan proses sehari, melainkan perjalanan seumur hidup. Tetapi setiap langkah menuju keikhlasan adalah cahaya yang menghapus kegelapan. Allah berjanji, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Jadikan hati seperti cermin yang selalu dipoles. Saat debu kesombongan, iri, dan ria menempel, bersihkan dengan taubat, zikir, dan amal ikhlas.
Inilah kunci kebahagiaan sejati di dunia dan akhirat. Sahabat beriman, kini kita berada di ujung perjalanan renungan ini. Kita telah mengenal 3 musuh hati, kesombongan, hasad, dan ria. 3 sifat yang bisa menjerumuskan ke neraka bila dibiarkan. Semua berawal dari hati. Jika hati baik, seluruh amal menjadi cahaya. Jika hati rusak, amal yang besar pun menjadi debu. Renungkanlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati. Harta, jabatan, popularitas, semuanya tertinggal. Yang kita bawa hanyalah amal dan hati yang bersih. Allah berfirman, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Bayangkan saat kita berdiri di padang mahsyar. Tidak ada teman atau keluarga yang bisa menolong. Satu-satunya pelindung adalah rahmat Allah. Betapa sia-sia bila hidup dihabiskan untuk kesombongan, iri, dan pamer. Sementara akhir perjalanan hanyalah penyesalan abadi. Jangan tunda taubat hingga esok. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Di pagi hari seseorang beriman, sore menjadi kafir, sore beriman, pagi menjadi kafir, menjual agamanya demi sedikit dunia. Hadis riwayat Muslim. Maka marilah kita segera bertaubat dan menata niat. Jangan menunggu tua, karena maut tidak mengenal usia. Perbanyak amal tersembunyi. Sedekah diam-diam, solat malam tanpa diketahui orang, agar ikhlas terjaga. Sebarkan kebaikan. Ajak keluarga, sahabat, dan tetangga untuk bersama-sama membersihkan hati. Mari angkat tangan, tundukkan hati, dan ucapkan bersama. Ya Allah, kami memohon perlindungan-Mu dari kesombongan yang membutakan, dari hasad yang membakar amal, dan dari ria yang menghapus pahala. Bersihkan hati kami dengan cahaya iman, tetapkan langkah kami di jalan-Mu, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul hatimah. Sahabat, bila nasihat ini menyentuh hati Anda, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang yang Anda cintai. Semoga menjadi amal jariah yang terus mengalir. Inilah panggilan terakhir. Bersihkan hati sebelum terlambat. Surga menanti mereka yang datang dengan jiwa yang suci, sementara neraka adalah tempat bagi yang membiarkan hatinya dikuasai kesombongan, iri, dan ria. Pilihan ada di tangan kita. Hari ini, bukan besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.